Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa Rabbi srohli amma ba'du. Pertama yang terhormat narasumber kita yaitu Haji Muhammad Soleh, dan yang kami hormati juga didampingi oleh Bapak Marhum dan para pemirsa di mana berada di medsos atau dunia maya, Facebook dan Instagram, TikTok yang saya cintai. Puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini, malam yang berbahagia. Kita sama-sama diberi nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka sebagaimana biasanya silaturahim dan sekaligus diskusi atau muzakarah dengan tema yang berjudul Butir-butir mutiara yang hilang, silam ditelan zaman, beberapa abad yang lampau silam, tenggelam di dasar lautan, maka butir tersebut akan timbul di akhir 2025. Luar biasa. Luar biasa. Biasa di luar. Apakah butir mutiara tersebut setelah manusia itu mengenal pada dirinya? Sebab torekot ucapanku, syariat ucapanku, torekot perjalananku, hakikat perbuatanku, makrifat apa yang kurasakan. Ketika manusia ini bermakrifat, masuklah berladuni. Setelah berladuni, timbullah insan kamil. Artinya manusia ketika dia mengenal pada dirinya, itu disebut insan kamil. Iya. Inna dina indallahil Islam, artinya sesungguhnya yang sempurna, manusia yang sempurna ketika dia mengenal. Nah, ketika kita mengenal, disitulah baru pada hari ini aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucupkan nikmatku dan telah redai Islam menjadi agama bagimu. Itu di Al-Maidah kalau nggak salah ayat 3. Kalau nggak salah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Ya, kalau nggak salah itu ayat Al-Maidahnya. Nah, itulah ketika kita mengenal, artinya distempeli dengan Al-Maidah tadi itu. Itulah disebut kembali, ya itulah disebut bursjati kita yang berada di dalam ya diri kita. Jadi butir mutiara yang hilang tadi terpendam di telan zaman beberapa abad yang lampau silam, ketika manusia itu bercermin tanpa sebuah cermin, jadilah dia berdialog, bercakap-cakap sesuai dengan al-musolli yunaji berabah. Jadi sholat ialah munajat, berdialog, bercakap-cakap, ya artinya ada lawan bicara yang kita lihat dan yang kita tonton. Itulah yang disebut sholatku adalah hiburanku. Itulah disebut bermakrifat ketika manusia itu sudah mengenal pada dirinya. Jadi man arofanya itu baru mengikuti. Siapa orang mengenal dirinya baru mengenal Tuhannya, baru mengenal pada Allah. Ya mungkin untuk pendahuluan saya hanya itu dulu. Barangkali Bang Marhum ya, dia biasa yang mau memberikan penambahan atau pertanyaan, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang telah Abang bicarakan tentang sholat, yaitu adalah sholatnya Nabi. Nah, sholat Nabi di sini kita ingin lebih jelas atau ingin dijelaskan kepada Abang bagaimana sholatnya Nabi yang sebenarnya, sedangkan sholat yang 5 waktu sudah ada yang sudah disahkan oleh Allah. Baiklah, hai Muhammad, aku terima permintaanmu yang 5 waktu. Nah, di sini yang kita tanyakan, sholat yang manakah yang Nabi kerjakan? Coba jelaskan tadi. Iya, ya jadi nanti kita pendahuluannya nih. Nanti dia evaluasinya dengan narasumber kita nih. Aduh, narasumber nih gue. Waduh, bukan main koniden. Jadi sementara, ya
Memang sholat itu Allah memerintahkan bagi dua. Ya. Ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Kalau yang bersifat umum mungkin saya nggak usah bicara lah. Ya, Iya. ada pendetailannya dulu, Pak. Kalau kita analisa di Hasan al-Basri berkata, kenapa setiap sholat tidak bisa menghadirkan hati ruh menghadap Allah, sholat tersebut lebih cepat menuju sisaannya. Failul lil musallin, celaka itu artinya lalainya bukan kita sholat Johor, kita sholat asar, hati berbaring ketika Allah. Waduh, beri pas udah dibayar nih kok nongol maling, nongol maling nih mending nih kan gitu. Kalau Jadi judulnya apa Bang tadi Bang? Dari judul awal tuh. butir-butir mutiara yang hilang, Butir-butir mutiara yang tenggelam. tenggelam, Beberapa silam, abad beberapa yang abad silam, lampau telah hilang. silam, maka butir tersebut akan timbul di akhir 2025 ini. Nah, sekarang menjadi sebuah pertanyaannya, tenggelamnya seperti apa dan Iya. awalnya seperti apa? Iya. Kalau bahasa rinciannya, agama yang menjadi suatu modal pokok kan dasarnya mengenal dulu. Iya. Betul. Itu kan mengenal dulu kan. Hmm. Maka sebuah catatan waludini marifatullah itu kan mengenal dulu. Mengenal dulu Nah, baru kita kerja. Bahasa ada yang Setelah mengenal, tumbuhlah suatu aturan-aturan lah. Oh, jadi syariat tarekat melepat. Iya. Kemudian hilang lagi kan, tenggelam. Tenggelam. Tenggelam kan artinya hilang, dimakan zaman, karena zaman kan mengikuti. Nah, selanjutnya Abang bilang timbul kembali di akhir zaman. Iya, setelah kita mengenal. Akhirnya timbulnya di akhir zaman itu kan setelah orang awal mulanya mengenal, akhirnya mengenal lagi kan Mengenal timbul lagi. lagi. Timbul, betul, ya. Tahun 2025 ini. Nah, di mana manusia itu bisa mengenal Tuhannya kan? Sejak manusia itu jelas mengenal dirinya, Mengenal dirinya. kan timbul lagi gitu. Baru kemarinnya cerita kan, Betul. kehilangan. Siapa yang bertanggung jawab tentang cerita itu? Iya, cerita itu memang kan didasari Bang, Iya. didasari dari awal makanya